Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas S7N kelompok 4 yang beranggotakan saya Riziansyah. Saya Aften Lestari. Saya Rahmawati Putri. Saya Muhammad Rifyadiansyah. Baik, kami di sini ingin menjelaskan mengenai cybercrime, cyberlaw, dan cyberetik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang cybercrime, yaitu tentang pengertian cybercrime, tentang jenis-jenis cybercrime, tentang dampak cybercrime, tentang cara dan mengatasi cybercrime. Banyak jenis-jenis cybercrime yang kita ketahui. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang phishing. Phishing adalah tindakan penipuan online yang bertujuan untuk memancing Anda untuk membocorkan data-data pribadi seperti nomor kredit, kode OTP, dan lain sebagainya. Pelaku tindakan kejahatan ini biasanya menggunakan situs palsu yang menyerupai sebuah institusi untuk mencuri identitas Anda. Selanjutnya, ransomware adalah jenis malware yang dapat menyerang gawai seseorang dan membuat orang tersebut tidak bisa mengakses gawainya sampai dia membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh pengirim malware tersebut. Tentu hal ini sangat merugikan pengguna internet. Sebab ini artinya data-data penting yang mereka simpan di gawai tersebut terancam hilang atau diperjualbelikan. Carding adalah kejahatan cyber yang memanfaatkan data kartu kredit orang lain untuk bertransaksi. Data kartu kredit dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalkan meretas situs tempat Anda menggunakan nomor kartu kredit untuk berlangganan dan menanamkan hardware khusus di balik mesin edisi yang Anda digunakan untuk membayar di supermarket. Hardware khusus ini digunakan untuk merekam data kartu yang telah Anda gesek dan mengirimkannya kepada oknum penipu terkait. Selanjutnya ada cracking. Cracking adalah tindakan kejahatan berupa cyber intrusion yang dilakukan dengan masuk ke dalam sistem sebuah komputer atau software dengan cara menghapus sistem keamanan software atau komputer tersebut. Tujuan dari cracker adalah atau pelaku tindak pidana cracking ada berbagai macam, mulai dari menanamkan malware, mencuri data, hingga membuat software bajakan. Nah, selanjutnya ada cybercrime juga melingkupi kejahatan yang melibatkan konten, mulai dari plagiasi konten hingga menjiplak website atau menyebarkan informasi hoax di internet. Saya akan menjelaskan tentang cyber etik, yaitu tentang mengapa etik cyber etik penting, tentang contoh etik cyber, tentang mengapa kita harus menerapkan etik cyber, dan tentang kesimpulan etik cyber. Selanjutnya ada cyber etik. Etik cyber atau cyber etik adalah seperangkat aturan atau prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam dunia maya. Sederhananya, ini adalah tata krama dan nilai-nilai yang harus kita patuhi saat berinteraksi di internet. Lalu, mengapa etik cyber etik penting? Dunia maya begitu luas dan terhubung sehingga perilaku kita di dalamnya dapat berdampak pada orang lain. Etik cyber hadir untuk memastikan satu, keadilan. Semua pengguna internet memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil. Yang kedua, ada keamanan, melindungi data pribadi dan mencegah tindakan yang dapat membahayakan sistem atau orang lain. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Setiap pengguna bertanggung jawab atas tindakannya di dunia maya. Dan yang keempat, ada hormat, menghormati privasi, perbedaan pendapat, dan hak cipta orang lain. Ada contoh etik cyber. Yang pertama, ada tindak menyebar hoax, yaitu informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kekacauan dan kerugian. Yang kedua, menghormati privasi, yaitu jangan sembarangan menyebarkan data pribadi orang lain. Yang ketiga,
ada tindak melakukan cyberbullying atau perundingan di dunia maya dapat menyebabkan trauma psikologis. Mengapa kita harus menerapkan etika cyber? Yang pertama, membangun komunitas online yang positif dengan saling menghormati. Kita dapat menciptakan lingkungan online yang nyaman. Yang kedua, ada menjaga reputasi diri, yaitu tindakan kita di dunia maya dapat mencerminkan karakter kita. Selanjutnya, ada melindungi diri sendiri dan orang lain. Dengan mengikuti etik cyber, kita dapat terhindar dari berbagai macam ancaman di dunia maya. Yang terakhir, ada mencegah konflik, yaitu etik cyber dapat membantu menghindari perselisihan dan perdebatan yang tidak perlu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang cyber law, yaitu tentang tujuan cyber law, tentang mengapa cyber law itu penting. Tentang contoh penerapan cyber law dalam kehidupan sehari-hari, tentang jenis cyber law, tentang pencegahan kejahatan cyber law. Terima kasih. Pengertian cyber law. Cyber law atau hukum cyber adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur segala aktivitas dan interaksi yang terjadi di dunia maya atau internet, mulai dari transaksi elektronik, hak cipta, privasi data, hingga kejahatan cyber seperti peretasan dan penipuan online. Dengan adanya cyber law, kita dapat beraktivitas di internet dengan lebih aman dan nyaman. Tujuan cyber law. Yang pertama ada mencegah dan menindak kejahatan seperti peretasan, penipuan online, penyebaran informasi palsu atau hoaks, dan pelanggaran privasi data. Yang kedua ada melindungi hak-hak digital seperti hak cipta atas karya intelektual, hak atas privasi dan kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Yang ketiga ada mengatur transaksi elektronik agar memastikan transaksi online tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan dapat dipercaya. Yang keempat ada menyelesaikan sengketa yang timbul di dunia maya dan juga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan aktivitas online. Yang kelima ada mengadaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi sehingga cyber law terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Mengapa cyber law penting? Yang pertama ada perkembangan teknologi yang pesat, dunia digital terus berkembang dengan cepat, sehingga perlu adanya aturan yang mengikuti perkembangan tersebut. Yang kedua ada interaksi global, aktivitas online tidak terbatas oleh batas negara, sehingga diperlukan hukum internasional yang harmonis untuk mengatur ruang digital. Yang ketiga ada pelindungan kepentingan individu dan bisnis, cyber law melindungi hak-hak individu dan kepentingan bisnis dalam dunia digital. Jenis-jenis cyber law. Yang pertama yaitu hukum konten digital. Sensor, pembatasan akses terhadap konten tertentu. Selanjutnya, netralitas jaring. Prinsip bahwa semua data yang ditransmisikan melalui internet harus diperlakukan sama. Yang kedua, hukum e-commerce. Transaksi elektronik, pembayaran online, pengiriman barang, dan pengembalian barang. Selanjutnya, perlindungan konsumen, hak konsumen dalam transaksi online. Terus selanjutnya kontrak standar, syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi online. Yang ketiga yaitu hukum pidana cyber. Kejahatan terhadap kerahasiaan sistem dan data, yaitu peretasan, pencurian data, dan penyadapan. Kejahatan terhadap ketersediaan sistem data, yaitu serangan DDoS, defacement website. Selanjutnya kejahatan terhadap integritas sistem dan data, yaitu pemalsuan dan penyebaran virus. Selanjutnya, kejahatan konten, yaitu pornografi anak, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong alias hoax. Pencegahan kejahatan cyber law, yaitu selalu waspada, jangan mudah percaya dengan pesan atau tautan yang mencurigakan. Yang kedua, gunakan password yang kuat, yaitu kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Yang ketiga, perbarui perangkat lunak secara teratur, yaitu pembaruan perangkat lunak seringkali berisi patch keamanan untuk mengatasi kerentanan. Terus yang keempat, ada hindari mengakses jaringan publik yang tidak aman, yaitu gunakan jaringan WiFi yang terpercaya.
Yang kelima, install perangkat lunak antivirus, yaitu perangkat lunak antivirus dapat membantu mendeteksi dan menghapus malware. Yang keenam, laporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Jika Anda mencurigai adanya aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib. Sekian penjelasan video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.